Ini artinya setan mah nomor 2. Setan mah bagaimana kita. Maka kalau nggak salah di dalam surat Al-A'raf ada orang yang ketika diceritakan tentang ayat-ayat Allah pansalahau, lalu dia melepaskan diri dari ayat Allah, baru wa'atba'ahu syaitan, lalu setan ngikutinnya. Jadi yang pertama berperan adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Luqman ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ghashiyahum mawjun kawulani da'u Allah mukhlisina lahu-d-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh janji Allah benar, maka janganlah sekali-kali kamu memperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah menerangkan karakter kita, karakter manusia pada umumnya ketika menghadapi permasalahan hidup, dan kemudian permasalahan itu berdampak
pada keimanan dan nilai-nilai keimanan itu bisa dilihat ketika orang sedang punya masalah. Kalau masalahnya berat, biasanya orang akan kelihatan. Ketika sedang tidak punya masalah juga akan kelihatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan karakter manusia yang senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Luqman ayat 32 ini dijelaskan, wa idza ghasyiyahum, ketika menggulung kepada mereka maujun, gelombang. Kemarin sedang diceritakan bagaimana manusia ini ketika menyeberang lautan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menceritakan tentang kuasa Allah. Bagaimana besi yang begitu besar bisa berjalan di atas air, bisa menyelam di dasar lautan yang penuh dengan gelombang. Ini karena ditundukkan oleh Allah. Ada karakter manusia, idza ghasyiyahum maujun qadzulali, seperti gelombang, seperti gunung. Ketika sedang berjalan, berlayar, tiba-tiba datang gelombang besar. Kalau kita mah di jalan raya, di jalan tol gitu kan, tiba-tiba datang hujan besar, geledek juga besar, baru di situ kelihatan orang tersebut da'awallaha, mereka teriak meminta pertolongan kepada Allah. Itu ketika sedang ada gelombang besar, kita nyebrang lautan, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah selamatkanlah. Ketika sedang dalam perjalanan, kita di tol, tiba-tiba hujan besar, geledek besar, astagfirullahaladzim. Beres sampai keluar tol, reda, ganti, bukan istighfar lagi, kucing garong lagi gitu. Tadinya kita teriak ke Allah, tiba-tiba setelah selesai bahaya yang kita hadapi, baru kita teriak ingat Allah. Ini ujian sebetulnya. Allah sedang menceritakan bagaimana karakter manusia. Da'allah, mereka teriak meminta kepada Allah mukhlisin, dengan benar-benar tulus dari hati yang dalam. Lahu, kepada Allah, ad-dina, di dalam berdoanya. Ini doa bagian daripada agama. Maka Allah menyebutnya bukan lahud-du'a, tapi lahud-dina. Serius mereka minta ke Allah. Ya Allah, gitu kan. Ya Allah, gitu teriakan. Kalau sedang ada gelombang besar. Karena memang ini adalah ujian. Dua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah ujian bil hasanah, dengan kebaikan. Yang kedua ujian bis sayyi'at. Ada manusia yang diuji sama Allah. Kalau kaya, dia imannya kuat. Ada yang diuji oleh Allah itu ketika dengan kemiskinan dan kekurangan, dia kuat imannya. Kita jangan frustasi, maka dari ini sedang ujian dalam hidup teh. Ada orang yang dengan kemiskinan dia kuat ibadahnya, kasih duit dikit gedean nyawer, nggak cocok maka jadi orang kaya dia. Gitu, ke tempat maksiat ketika sedang punya duit, maka dia nggak cocok diuji dengan kekayaan, cukupnya dengan pas-pasan gitu.
Jangan-jangan kita ngepas terus karena begitu kali nggak cocok kalau dikasih duit gede gitu. Ada yang diuji dengan kekayaan, dengan harta berlimpah, dia makin dekat ke Allah. Gilir tagihan macet, frustasi, gitu ada manusia. Usaha nurun, frustasi, dia nggak cocok jadi orang miskin. Ini ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ini bagaimana karakter manusia, kata Allah Subhanahu wa digambarkan falamma najjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka ilal barri, sampai ke daratan, paminhum, maka di antara mereka sebagian dari mereka muqtasidun, tetap ada yang konsisten berdoa dan memohon ke Allah. Ini banyaknya manusia begitu. Ada sebahagian yang tetap konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diuji dengan kemiskinan, dia diuji dengan bencana, terus berdoa kepada Allah. Selesai ujian tersebut, sampai kepada tujuan, tetap dia berdoa ke Allah. Ini gambaran juga banyak di antara kita teh yang ketika sedang cekak bokeh masjid tahajud terus semua dibaca, waqiah dibaca, sholawat dibaca, apa aja dibaca, beres tercapai cita-citanya, stop sholawatnya, stop baca yasinnya, stop tahajudnya juga perek. Kebanyakan manusia begitu. Ada juga yang terus semakin dia berhasil semakin kencang bacaannya. Muktasid, apa yang dia cita-citakan tercapai, dia terus. Yang tadinya dia tahajud 4 rakaat jadi naik 8 rakaat. Terus makin naik bertambah ketika dia memohon ke Allah, terus kemudian dikabulkan oleh Allah apa yang dia inginkan. Terus doanya langsung. Saya ngomong Pak Mamun, alhamdulillah saya dulu baca waqiah sukses, ketemu ya. Padahal surat waqiah itu banyak cerita tentang kiamat gitu ya. Tapi pas dibaca tuh jadi orang banyak rezekinya gitu. Tapi sayang sekarang saya itu jadi kecapean, nggak pernah baca lagi Pak Mamun gitu. Jadi bacanya tuh ketika sedang susah. Coba ketika kita makin naik, waqiahnya dibaca terus, atau sholawatnya makin naik, makin dibaca terus, maka kita akan kelihatan makin bertambah dan makin berkah. Kadang-kadang kita selalu menyetop apa yang kita baca, apa yang kita lazimkan. Ketika kita sedang susah kita baca, tapi ketika sudah berhasil kita berhenti ini. Nah, ini sebagian manusia, minhum di antara mereka muqtasidun, ada yang konsisten, tetap lurus. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah ingkar bi ayatina, pada ayat-ayat kami, illa, kecuali kullu khottarin, semua orang-orang yang memiliki sifat berkhianat. Illa kullu khotarin, melainkan orang-orang yang berkhianat. Tukang ngibul, ketika dia diberikan ujian, dia iman ke Allah, ketika sudah selesai ujiannya dia langsung lupa lagi ke Allah. Ketika sedang dalam kekurangan, sedang dalam penderitaan, dia apapun dia baca, mendekatkan diri ke Allah, gilir Allah berikan harta yang berlimpah, diberikan kesehatan, dia kembali ingkar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ketika sedang susah teh duha dijalani, tahajud dijalani, tapi setelah selesai tidak pernah lagi menginjak ke masjid. Katanya, waduh, kita sedang fokus pada usaha.
Dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengkhianat, kullu khattarin. Tukang ngibul ke Allah Subhanahu wa taala. Kafurin, yang bisa ingkar terhadap ayat Allah adalah khattarin, kafurin, pengkhianat, dan juga orang-orang kafur yang suka ingkar. Maka orang-orang yang suka ingkar ini, maka ketika nikmat dari Allah diberikan, dia langsung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, hai ayu, siapa saja. Ha, ingatlah, an-nasu, yang memiliki sifat manusia. Ya ayyuhan nasu, hai, ingatlah siapa saja yang bersifat manusia, yang memiliki sifat manusia. Kalau enggak ya tenang, nyantai aja, dibaca ayat ini tenang. Kalau kita enggak ngerasa manusia, udah, gak usah bingung, gak usah mikir, santai deh. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Ini ketika bicara tentang tauhid, Allah memanggil semua manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ubudu. Tapi ketika sedang amalia, biasanya Allah manggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tentang tauhid, tentang ketuhanan, Allah selalu manggil seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, takutlah kalian, rabbakum, pada Tuhan kalian. Robba, yang merawat. Allah itu selain menciptakan juga merawat seluruh alam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabbil alamin, yang merawat seluruh alam. Cara merawat yang begitu, komposisi udaranya, terus kemudian saling ketergantungan kehidupan ini cara merawat. Kemampuan manusia dibeda-bedakan. Kenapa? Cara merawat supaya alam ini berjalan dengan baik. Ada yang ahli kuliner, gak ngerti tentang industri lain. Semua skill dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan ini berjalan. Cara merawatnya, Allah ciptakan udara, kemudian Allah ciptakan hutan, Allah ciptakan hewan. Di mana kebutuhannya adalah berbeda antara makhluk hidup dan kemudian makhluk benda mati seperti hewan, seperti tumbuhan, biotik dan abiotik. Semuanya saling ketergantungan cara merawat alam. Allah ciptakan manusia dari kecil, kemudian menjadi dewasa, sudah menjadi dewasa, tua, dan setelah tua kemudian ada mati. Ini cara merawat alam. Kalau tidak ada kematian, stres hidup ini. Gitu. Yang ngumpul teh kakek-kakek, semua sama nenek-nenek, stres. Maka diambillah yang tua duluan umumnya, walaupun yang kecil juga ada. Stres kalau orang tua semuanya. Kita makan-makan di restoran, yang ngelayaninnya teh nenek-nenek pakai koyo. Gak enak pisan. Itu. Maka diciptakanlah yang muda-muda. Terus kemudian mati. Setelah mati, di dalam tanah ada mikroba. Untuk apa? Untuk pembusukan. Supaya apa? Supaya benda-benda yang masuk ke dalam itu didaur ulang. Manusia kembali menjadi tanah. Itu udah Rabbil alamin. Seandainya tidak ada mikroba, tidak ada belatung bakteri yang menghancurkan mayit, stres tukang gali kuburan. Gitu. Pas kecuk nyangkut, kelihatan matanya melotot, pingsan lah. Kagak jadi. Maka ini cara Allah merawat alam. Ada rotasi, ada regenerasi. Ini cara Allah merawat alam. Maka Allah menerangkan dirinya, ittaqu rabbakum,
Takutlah kalian kepada Allah yang merawat kalian. Wakhshaw yauman. Dan takutlah kalian yauman dengan suatu hari la yajzi walidun an waladihi, yang gak bisa nolong, gak bisa ngebantu orang tua ke anaknya. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya